Jadi gue udah mandi air es dengan suhu 3 derajat Celcius selama 365 hari di pagi hari. So bisa dibilang pengalaman gue udah cukup untuk berbagi apa sih manfaat mandi air es ini. Pertama buat kalian yang agak bingung kayak kenapa harus mandi air segala macam dan kenapa gue mau ngelakuin ini semua. Jadi gue tipe orang yang pengen mencoba bagaimana caranya gue bisa mengoptimalkan harinya gue. Bagaimana caranya gue bisa meningkatkan fokusnya gue. Karena gue ngeliat diri gue orangnya tuh mageran, susah fokus, kadang tuh energinya rendah. Karena gue tahu gue orang seperti itu, untuk gue bisa naik level, gue berasa gue harus ngehack otak malesnya gue, otak monyetnya gue, untuk gue bisa jadi orang yang mempunyai kontribusi ke masyarakat. Dan pas gue lihat ke industri olahraga, pada umumnya atlet-atlet yang performanya tinggi ini selalu mempunyai ice bath di rutinitasnya dia. Dan pas gue research ternyata juga mempengaruhi kita punya performa kognitif. Dan itu nge-trigger gue. Kayak menarik nih kalau misalnya gue cobain ini sebagai studi kasus. Dan yang paling utama adalah orang-orang bilang kalau misalnya lu melakukan ice bath di pagi hari, itu tuh rasanya kayak minum kopi sama minum energy drink jadi satu. Lu bener-bener alert banget. Dan itu langsung ngebuat gue pengen cobain banget. Kapan lagi ada manfaat seperti itu tanpa harus memasukkan zat-zat yang gak penting ke tubuhnya gue. Dan buat kan kagak pernah denger ini, gue tuh dari dulu tipe orang yang kalau misalnya mandi tuh mandi air hangat. Karena entah kenapa kalau misalnya gue mandi air dingin segala macam tuh gue tuh gampang banget pilek, gampang banget sakit. Gue kagak tahu ilmu sains di belakangnya, tapi gue dulu kayak gitu. Jadi gue ngelakuin ini pas awal-awal sangat-sangat susah. Karena gue kagak biasa ngelakuin ini, gue kagak suka sama air dingin. Tapi akhirnya gue berhasil melakukan ini selama 365 hari ke belakang. Dan gue pengen sharing beberapa manfaat yang gue bener-bener bisa rasakan juga. Manfaat pertama adalah yang orang-orang bilang tuh adrenalinnya tuh terpacu. Dan di sini enaknya tuh tanpa ada hormon stres. Apakah gue merasakan itu selama 365 hari? Jelas ya, secara pribadi gue berasa sangat-sangat alert. Kemampuan gue buat fokus itu juga tinggi. Bandingkan sebelumnya adalah gue itu mungkin setelah bangun tidur bisa scrolling handphone. Sekarang itu gue langsung mandi air dingin. Gue berasa itu bikin gue dopaminnya itu lebih sehat lagi. Dan dari aktivitas ini semua akhirnya buat gue tuh lebih punya energi untuk menyelesaikan hari gue lebih produktif lagi. Dan belum kalau misalkan kalian sama seperti gue, kalian itu tipe yang suka olahraga juga, kalian ngelakuin ini sebelum olahraga atau sesudah 4-6 jam setelah olahraga, itu bisa ngebantu inflamasi ataupun bengkak di otot-ototnya kalian. Jadi lebih mudah dan cepat pulihnya. Gue yakin di sini yang sudah kepala 4 bisa relate sama kondisi dimana kalian setelah olahraga mendadak anjrit kok pegel-pegel ya, lemes banget ya, kok nggak selesai otot capeknya ya. Ice bath itu gue klaim bisa ngebantu itu. Lalu juga bisa mengaktifkan kalian punya lemak coklat bukan lemak putih. Kalian itu lebih mudah lagi untuk ngebakar kalori. Alhasil ini bisa ngebantu kalian itu bisa lebih ramping lagi. Apakah ini gue merasakannya? Jelas ya gue kagak bisa komentar terlalu banyak karena gue bisa dibilang gue kagak terlalu obesitas juga. Dan gue tipe orang yang juga melakukan intermittent fasting. Mungkin secara figur dari pertama kali gue coba ini sampai sekarang 155 hari mungkin kagak begitu beda juga, tapi kalian yang bisa menilai. Lalu juga bisa increase kalian punya endorphins, bisa increase kalian punya white blood cells. Secara sains tuh banyak banget manfaat dari ice bath ini. Kalian mungkin kalau misalkan bener-bener orang yang nerdy banget, kalian bisa cek akun nih namanya Dr. Eric Berg. Dia tuh bener-bener breakdownin apa aja manfaat secara sains dari ice bath tersebut. Tapi buat gue pribadi sendiri, gue mau ngobrolin terhadap sisi mentalnya. Karena dibilang katanya cold plunge itu trigger yang namanya sympathetic nervous systemnya kita. Bahasa rakyatnya adalah respon untuk bertarung, survival gitu kan. Karena dapat adrenalinnya, heart rate-nya mendadak tambah tinggi, blood pressure-nya itu juga tambah tinggi karena pengen coba bertarung dengan stres. Tapi dengan kita mencoba, kita kontrol kita punya pernafasan dan mencoba untuk tenang, tuh shifting dari sympathetic nervous system jadi parasympathetic nervous system. Begitu kita aktifkan ini, bikin kita tuh lebih resilience, lebih fokus dan dapat tuh ketenangannya. Dan dibilang kalau misalnya kalian praktis ini terus-terusan, bisa mengaktifkan PNS ini, bisa ngebantu kalian untuk ngelawan anxiety and stress. Gue tahu terusan kayak goblok banget ya apa hubungan mandi air dingin sama mental health bro. Tapi secara sains dibilang seperti itu. Dan apakah gue merasakan gue itu nggak gampang cemas, nggak gampang stres, bahkan nggak depres. Walaupun depres itu kayak agak ekstrim ya, karena banyak orang bilang bahwa lu nggak bisa ngomongin lu depres kalau misalnya lu cuma self-diagnose. Tapi kalau ngomongin gue energinya rendah, mood-moodan, yes, gue bisa dibilang gue ada symptoms kesana sebelum melakukan ice bath. Dan gue beri komentar selama setahun kebelakang energi gue lebih kuat. Mungkin kalian kalau misalkan ketemu sama gue pas lagi event atau apapun itu, ketemu sama tim gue, bisa nanya tim gue apakah beneran gue tuh sebegitu alertnya buat nggak terlalu bias. Tapi gue pribadi sendiri ngomong bahwa ya gue cukup
alert sih sekarang, gue cukup fokus, energi gue cukup stabil, dan yang sangat subjektif, gue berasa body gue lebih enak dan lebih ringan. Jadi di studi kasus si Agus Leo Halim, menurut gue rutinitas mandi RS 3 derajat ini juga ngebantu gue punya mental health. Nah buat kalian yang pengen cobain juga, jelasnya kagak usah langsung kayak ice bath kayak gue, mungkin kalian bisa mulai dulu dari mandi air dingin dulu setiap harinya. Kalau misalnya kalian hidup di kota ya, kalau misalnya kalian yang hidup di alam ataupun pedesaan pasti gampang banget untuk mandi air dingin. Tapi kalau misalkan kalian yang di sini di kota ya, pokoknya yang warna biru itu kalian mentokin dan cobain mandi air dingin dahulu. Tapi memang sudah ada studi, semakin dingin itu air, semakin besar juga benefit yang kalian bisa dapatkan. Nah abis itu kalian cobain deh, antara kalian itu bikin sendiri, bathtub sendiri, terus kalian masukin air es, atau kalian mau seperti gua, dimana gua itu pakai namanya Solus. Dimana Solus tersebut enaknya itu udah langsung ada instalasinya, dan abis itu dibantu juga derajatnya itu bisa kita custom. Mau kalian 3 derajat, mau kalian coba 10 dulu, itu juga bagus. Kalian kalau misalnya tertarik bisa cek link deskripsi. Jadi dari studi kasus ini gue berasa ada sesuatu yang unik, dimana otak monyet gue itu nggak bisa dibohongin. Tuh bayangin, gue udah ngelakuin ini sama setahun kebelakangan. Tapi entah kenapa, pas gue mau masuk ke ice bath itu, pas kaki gue mencelup ke ice bath tersebut, kayak seakan-akan otak gue tuh masih kayak nggak perlu deh bos, kayak ngapain sih kita ngelakuin ini semua, kayak masih ada gitu. Dan tapi itu serunya juga, begitu ngelakuin, gue memilih hal yang susah di pagi hari, itu kayaknya udah selesai, itu hanya luar biasa. Gue nggak bisa menjelaskan ini secara sains ya, kalian tinggal cek lagi ke Dr. Eric Berg kalau misalnya kalian pengen cari sainsnya. Tapi kalau secara subjektif ke guanya, itu tuh kayak ngehack otak gue, kayak sekarang kan gue tuh orang yang paling produktif karena di pagi hari aja udah ngelakuin sesuatu yang nggak enak. So, ini adalah hari ke-365 gue mencoba ice bath setiap pagi, dan so far dan uniknya, walaupun sudah 365 hari, otak gue tuh masih takut sama namanya ice bath di pagi hari. Entah kenapa otak gue berasa kayak, kenapa gue harus melakukan ini semua dengan suhu 3 derajat Celcius. Kaki gue kecelup, otak gue masih bilang kayak, kenapa nggak harus kan ngelakuin ini kan. Tapi begitu gue ngelakuin ini semua selama 1 menit setidaknya, setelah gue melakukan ini selama setidaknya 10 menit, rasanya tuh gila banget. Kayak nge-high, kayak alertness. Gue berasa gue sadar, gue harus fokus, gue bisa mempunyai kemampuan atensi sangat panjang setelah gue melakukan ice bath ini di pagi hari selama 1 menit. Rasanya tuh wah. Gue tahu terkesan sangat abstrak, tapi percaya deh sama gue deh, ini tuh menarik banget. Pokoknya rutinitas pagi yang otak kalian tuh selalu pada umumnya juga bilang jangan, sama layaknya gue melakukan ice bath. Apa itu? Mau itu lari pagi, mau itu baca buku, mau itu journaling, apapun itu cobain aja dulu. Dan apakah ini harus bro? Kalau misalkan gue kalau ngelakuin ini, gue punya mental health bakal kacau. Jelasin kagak kayak gitu guys. Banyak banget rutinitas di pagi hari yang bisa ngebantu kalian bikin momentum layaknya ice bath ini. Gue pernah sharing di video-video gue sebelumnya juga. Dan buat kalian yang pengen nge-track kalian punya habit, karena menurut gue namanya kebiasaan itu butuh dibentuk. Nah cara ngebentuknya adalah dengan kalian nge-track juga. Begitu kalian lihat 2 hari bolong, itu bahaya guys. Kalian harus pastiin jangan sampai 2 hari bolong. Dan itu gue juga ada habit tracker yang kalian bisa cek link deskripsi juga. So itu ada studi kasus gue. Next studi kasus apa yang menurut kalian menarik untuk gue coba jalankan? Gue udah pernah cobain nggak makan gula, gue udah pernah cobain lari pagi, gue udah pernah cobain bangun jam 5 pagi, gue udah pernah cobain bergadang. Apa tuh menurut kalian yang menarik untuk gue bawakan sebagai studi kasus Agus Leo Halim yang kalian tuh pengen lihat? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.